Ikutlah Yesus. Minggu 4 setelah Trinitatis tanggal 27 Juni tahun 2021. Kasih persaudaraan. Buku ND 512 ayat 1 dan 2, Didalani Yesus Tano. Didalani Yesus Tano dohot laut, tahi holong ni rohana di pasaut. Namura luhut di baenton di nai, dung di sesa utang ni dosantai. Haha anggi, rohamu sude, taarahon madongan tabi. Haha anggi, daonang jonok bi, haratu jolo nadongan musude. Lunga monang di jabung hatanai. Hatai dipangke ho sinjatami. Ido hapistaran na sumurungi, jumpang do murasudena baenonni. Haha anggi, rohamu sude, taarahon madongan tabi. Haha anggi, daonang jonok bi, haratu jolo nadongan musude. Yesus menjalani sungai, darat, laut, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Ada kuasa firman-Kah di rumahmu? Itukah kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Evangelium, 2 Samuel 1 ayat 17-27. Epistel 2 Korintus 8 ayat 7-15. Mendapat kabar kematian Raja Saul dan Yonatan, Daud meratap sedih. Ia menggubah sebuah nyanyian ratapan khusus dan memerintahkannya untuk diajarkan kepada Bani Yehuda. Daud sangat mengasihi Yonatan yang juga sangat mengasihi dia seperti dirinya sendiri, betapapun ayahnya sendiri, Raja Saul, sangat membenci Daud. 1 Sam 18 ayat 3-4 Yonatan adalah seorang anak yang berbakti kepada ayah dan keluarganya. Namun persahabatannya dengan Daud melebihi kasih seorang saudara. Daud sendiri menghormati Saul selaku raja yang diurapi Tuhan. Betapapun sesungguhnya semua orang tahu bagaimana Saul sangat membenci Daud dan berupaya untuk membunuh dia. Hal inilah yang mendorong seorang tentara Amalek menyampaikan kabar kematian Saul kepada Daud, yang dengan bangga mengaku bahwa ia telah membunuh Saul. Harapannya, Daud yang segera akan menggantikan Saul menjadi raja, akan memuji dia dan memberinya hadiah. Namun sebaliknya justru Daud segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh dia karena telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Perikop nas khotbah minggu kita ini adalah syair epos kepahlawanan. Ratapan Daud adalah wujud penghormatan terhadap Saul dan kasih persaudaraan terhadap Yonatan. Persahabatannya yang begitu kuat dengan Yonatan dan rasa hormat akan orang yang diurapi Tuhan adalah nilai-nilai sakral yang hanya dapat dihayati dan dimiliki oleh seorang beriman yang taat dan takut akan Tuhan. Rasa persaudaraan dan nilai luhur serta kesakralan akan lenyap bila mana relasi personal antara sesama manusia tidak lagi dipelihara dan dihormati. Daud tidak pernah membenci Saul, betapapun Saul memusuhi dia. Karena itu ia tidak bergembira atas kematian Saul. Justru ia menumpas sikap ambil muka demi kepentingan tertentu sampai ke akar-akarnya. Daud bahkan mengangkat orang yang telah memusuhinya menjadi pahlawan. Sikap seperti Daud inilah yang patut kita miliki dalam kehidupan bersama, baik dalam konteks masyarakat bangsa dan negara, apalagi dalam kehidupan beragama serta gereja. Ketuhanan harus menjadi dasar utama bagi nilai-nilai luhur kemanusiaan kita. Tanpa itu, manusia tidak lebih dari ras hewan yang hanya memiliki dorongan insting dan ego kedagingan. Lebih berbahaya lagi bila mana manusia dikuasai oleh kebencian dan dirasuk oleh doktrin yang salah. Maka simbol-simbol agama yang sakral sekalipun justru bisa menjadi racun yang memabukkan dan membinasakan. Hanya iman yang didasarkan pada pengenalan yang benar akan Tuhan saja yang dapat melahirkan jiwa dan nilai-nilai luhur serta kasih persaudaraan. Itulah maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Karena itu, *, ikutlah Yesus. Amin. Doa, penuhilah hati kami dengan cinta kasih persaudaraan dan rasa hormat akan nilai luhur akan hal-hal yang sakral dalam kehidupan kami bersama, ya Tuhan Yesus. Amin. Evangelium, 2 Samuel 1 ayat 17-27. Ayat 1-17 Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. 1 ayat 18 Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda, itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. 1 ayat 19 Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Pukul 1.20 Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Pukul 1.21 Hai gunung-gunung di Gilboa,
Jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. 1 ayat 22 Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. 1 ayat 23 Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. 1 ayat 24 Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. 1 ayat 25 Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. 1 ayat 26 Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. 1 ayat 27 Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan, semoga bermanfaat. Selamat hari Minggu.